warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas sosiologi kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perubahan sosial. Namun, perubahan sosial tentang apa ya? Kemarin kita sudah bicara tentang perubahan sosial, yang definisi perubahan sosial. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah bicara tentang teori perubahan sosial, baik teori klasik maupun teori modern. Nah, sekarang kita bicara tentang yang dampak perubahan sosial. Oke, kita bicara tentang dampak perubahan sosial. Apa toh? Dengan bayangan kalian, perubahan sosial, dampak perubahan sosial bagi kalian itu apa kira-kira? Iya, perubahan sosial seperti yang dilakukan saat ini. Lihatlah gambar di bawah ini. Ya, gambar dari seorang yang dulunya kita pakai telepon biasa dan sekarang kita pakai HP. Nah, sama-sama kita memberitahukan pada orang lain, tapi yang dulu kita hanya pakai telepon biasa, kemudian kita sudah kemana-mana pakai HP. Nah, itu sudah merupakan sebuah perubahan sosial. Nah, itu dampaknya kayak apa ya? Oke, kita lihat dampaknya. Dampak positif ada 4. Yang pertama, ada efisiensi kehidupan sosial. Efisiensi kehidupan sosial merupakan dalam kehidupan kita berkehidupan sehari-hari, kita semakin dipermudah. Dengan adanya sebuah perubahan sosial, kita akan dipermudah kehidupan kita. Oke, contoh yang tadi, HP lagi. Apa efisiensi dalam kehidupan sosial kita? Iya, kita lebih kemana-mana, kita bisa menghubungin atau kita bisa terhubung dengan orang lain. Selain itu juga apa dengan HP itu? Ya, kita adanya globalisasi atau dunia tanpa batas. Nah, dengan adanya dalam dunia tanpa batas, dunia dalam genggaman, itu adalah efisiensi kehidupan sosial. Oke, sip. Lanjut. Kemudian yang lanjutnya adalah modernisasi. Modernisasi, apa toh modernisasi itu? Bedanya apa dengan globalisasi? Modernisasi berasal dari kata modern. Modern itu artinya segala sesuatu yang lebih maju. Jadi sasi berarti proses. Jadi modernisasi adalah proses yang membuat orang lebih maju atau orang yang lebih gampang kehidupannya, yang mempermudah, ada alat yang mempermudah kehidupan kita. Itu namanya modernisasi. Oke, lanjut ke HP tadi. HP tadi, modernisasinya di mana? Dulu HP itu hanya HP jadul. Kemudian kita ganti HP-nya HP 3G. Setelah HP 3G, ganti lagi jadi 4G. Sekarang 5G. Nah, itu adalah modernisasi yang terus-menerus, berganti terus tanpa ada batasan waktu. Yang keempat, yang ketiga adalah integrasi. Dampak perubahan sosial adalah integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi. Kalau kita bicara tentang integrasi, kita gak lepas dengan kelas 11 tentang integrasi dan disintegrasi. Integrasi adalah proses penyatuan. Jadi dengan adanya perubahan sosial yang mempermudah modernisasi, kemudian berusaha untuk menyatukan. Karena komunikasi ada di mana-mana, karena dunia dalam satu genggaman, maka integrasi bisa terjamin. Yang keempat, adanya reorganisasi. Reorganisasi adalah munculnya organisasi baru sehingga perubahan sosial itu muncul. Jadi kita muncul ada sebuah lembaga baru. Nah, itu namanya sebuah perubahan sosial sebagai perubahan yang positif. Ya. Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lihat dari tampilan yang di sini. Tampilan yang di sini adalah tentang HP lagi. Apa efisiensi dalam kehidupan sosial? Dipermudah. Oke. Modernisasi apa? Tadi sudah berubah terus. Kemudian integrasinya apa? Dengan adanya HP, maka kita bisa mempermudah jalinan komunikasi.
Dengan adanya HP ini tadi, maka akan memunculkan yang namanya sistem perbelanjaan yang baru. Itulah yang memunculkan di organisasi. Jadi muncul lembaga sosial yang baru tentang yang menangani tentang market secara online. Oke. Sekarang kita bicara tentang dampak negatifnya. Dampak negatifnya sebuah perubahan sosial yaitu adalah disorganisasi. Apa toh disorganisasi? Tadi dibicarakan tentang reorganisasi. Kemudian sekarang kita bicara tentang disorganisasi. Kalau reorganisasi yaitu munculnya sebuah lembaga baru, kalau disorganisasi adalah hilangnya sebuah lembaga yang baru, sebuah lembaga atau fungsi lembaga sudah nggak ada lagi. Itu namanya disorganisasi. Kemudian yang kedua adalah culture shock. Apa itu culture shock? Culture shock adalah sebuah kecelakaan karena shock karena sebuah kebudayaan. Jadi kecelakaan kebudayaan. Nah, apa toh kecelakaan kebudayaan? Jadi antara perbedaan antara ini dengan ini itu berbeda. Jadi antara yang diinginkan antara keinginan sebuah sebuah barang ini kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jadi salah kaprah dan kemudian membuat celaka pada diri kita. Contohnya adalah HP lagi. Kita lihat HP. Banyak anak-anak kecil memakai HP. Dan harusnya HP itu sebagai alat sarana komunikasi, tapi HP itu dijadikan sebuah permainan, sebuah tindakan kejahatan, sebuah yang memutuskan interaksi sosial. Nah, itu adalah culture shock-nya. Kemudian dampak negatif yang lainnya adalah culture lag. Apa itu culture lag? Kalau tadi adalah culture shock itu kecelakaan karena kebudayaan, tapi kalau culture lag adalah ketimpangan. Jadi antara ini dengan ada yang keinginan, antara keinginan dari sebuah pembuat buat barang dengan kita yang melaksanakan, orang yang menerima barang itu nggak sama. Jadi contohnya adalah bahwa kita memanfaatkan sesuatu barang tapi itu tidak pada tempatnya. Contohnya adalah HP lagi. Kepada orang-orang tua, kalau HP itu kan banyak sekali namanya smartphone, tapi biasanya digunakan oleh orang generasi tua hanya sebagai alat komunikasi tok, tanpa ada kegiatan-kegiatan yang lain. Padahal fitur-fitur di HP itu banyak sekali, tapi nggak dimanfaatin semuanya. Itu namanya culture lag. Kemudian yang keempat adalah anomi. Apa toh anomi itu? Anomi adalah sebuah masyarakat yang tidak kenal adanya aturan. Jadi masyarakat itu benar-benar brutal. Nah, setelah masyarakat itu brutal, muncul yang namanya kelima, peningkatan tingkat tindak kriminalitas. Karena ada perubahan sosial yang tinggi, maka akan menunjukkan adanya culture, adanya sebuah culture yang baru atau new culture, kebudayaan yang baru. Dari kebudayaan yang baru itu memunculkan sebuah ketimpangan sosial. Dari ketimpangan sosial inilah yang memunculkan antara si kaya dengan si miskin semakin tinggi. Nah, karena si kaya dan si miskin semakin tinggi, kemudian dia pengen yang si miskin tadi pengen seperti yang si kaya, dan akhirnya dia berusaha untuk seperti mereka dengan cara apapun. Contohnya adalah dengan tindakan kriminalitas. Yang keenam adalah pudarnya solidaritas sosial. Nah, apa toh pudarnya solidaritas sosial itu? Ya itu tadi, kembali lagi ke HP. HP itu membuat anak tidak mau berinteraksi secara nyata. Yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu contohnya adalah dengan adanya perubahan sosial, munculnya perusahaan-perusahaan di mana-mana, muncul yang namanya pencemaran lingkungan. Lingkungannya apa aja? Baik air, tanah, udara, itu semua tercemar karena adanya sebuah perubahan sosial yang besar-besaran, dengan adanya sebuah modernisasi yang besar-besaran, dengan adanya sebuah berusaha untuk semua dipakai secara mesin semua.
Yang lanjutnya yang terakhir adalah marginalisasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa bahwa antara si kaya dengan si miskin itu terjadi sebuah perbedaan yang terlalu tinggi, maka akan membuat marginalisasi. Si miskin semakin tertindas dan dia semakin tidak bisa untuk bergerak mengalami sebuah perubahan sosial. Nah, itu saja perubahan sosial, dampak dari perubahan sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.